Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalanil atammani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang kita doakan semoga senantiasa saya, Anda dan semuanya untuk bisa istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sampai akhir Ramadan, bukan hanya sampai finish Ramadan, tapi sampai seterusnya. Bertakwa, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kelak ajal menjemput kita semua. Dan itu yang menjadi cita-cita, ya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan bahwa at-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju Allah itu begitu panjang. Wa nahnu fi hadzal tariq kasulahfat. Dan kita berada di atas jalan ini permisalannya seperti kura-kura. Tumak-tumuk, timak-timik. Wa laisal gharadu an nasila ila akhirit tariq. Tujuan intinya bukan kemudian kita balapan siapa yang duluan sampai ujung jalan. Lakinnal gharada an namuta wa nahnu ala hadzal tariq. Tapi tujuan intinya adalah kita sampai mati tetap di atas jalan hidayah tersebut. Dan itu butuh keistiqomahan, ya. Dan tidak ada keistiqomahan kecuali Allah yang berikan taufik kepada kita semua. Ya, tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba hanya karena kecerdasannya, karena semangatnya. Pasti ada faktor yang lain, yaitu Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Dan itu yang kita harapkan tentunya untuk senantiasa beribadah sampai kelak nanti ajal menjemput kita. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sampai datang ajal kepadamu. Dan firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika tidak ada takhsis, ketika firman ini tidak ada takhsis pengkhususan hanya untuk Nabi, maka itu juga berlaku bagi umatnya. Ya, yufidul umum. Yashmalun nabi wa ghairahu. Ya, mencakup nabi dan yang selainnya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Tabsirul Khalaf bidhabitil usulil lati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Pemberitahuan kepada orang-orang belakangan, yaitu orang-orang khalaf belakangan, dengan kriteria-kriteria pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah, yang mana jika sampai ada yang menyelisihinya, maka dia tervonis telah keluar dari manhaj salaf. Buah karya Dr. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shadiq An-Najjar hafizullah ta'ala, salah seorang ulama kenamaan, alumnus Universitas Islam Madinah, asli Libya, ya, Tripoli, yang ditakdim, diberikan kata pengantar oleh Syekh Suhaimi, Dr. Suhaimi dan Sulaiman, Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahumallahu ta'ala, ulama besar di kota Madinah. Ya, di pertemuan yang lalu teman-teman sekalian sudah kita ambil satu pokok yang pertama, yaitu masdarut talaqi, ya, sumber pengambilan hukum agama, sumber pengambilan cara beragama. Yang disepakati ada 3, mengambilnya dari Al-Quran, mengambilnya dari hadis yang sahih, dan juga mengambilnya dari konsensus ulama salaf atau hal-hal yang disepakati oleh para ulama salaf. Kemudian yang kedua kemarin, ya, belum selesai penjelasannya, adalah pokok yang kedua adalah permasalahan-permasalahan i'tiqadiyah, permasalahan-permasalahan seputar ideologi, juga seputar amalan-amalan amaliyah. Amaliyah itu yang sifatnya praktek, ya, bukan keyakinan. Tapi antara amalan-amalan yang bersikap praktek tadi, sifatnya praktek, dan juga ideologi tadi adalah perkara-perkara yang gamblang, jelas,
di tengah-tengah ulama sunnah, atau maksudnya di tengah ulama-ulama yang ideologinya lurus, ya. Yang mana jika sampai hal-hal ini diselisihi, ya, hal-hal yang diselisihi, maka dia tervonis juga apa? Keluar dari manhaj salaf. Jadi pokok yang kedua adalah jangan sampai menyelisihi perkara-perkara yang gamblang, jelas dalam masalah ideologi ataupun perkara-perkara amaliyah yang sudah benar-benar populer, diketahui banyak orang bahwa ini bagian dari pondasi-pondasi agama. Kalau sampai diselisihi, maka dia termasuk tervonis keluar dari manhaj salaf. Dan kemarin diberi contoh beberapa sampel, ya, seperti menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, mendustakan takdir, kemudian membolehkan keluar dari syariat Nabi SAW, sebagaimana bolehnya Nabi Khidir keluar dari syariatnya Musa. Nah, ini tidak berlaku, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk keseluruhan manusia. Juga seperti ghulu, ya, berlebihan dalam agama, sampai kemudian memposisikan manusia mempunyai posisi kedudukan sebagaimana Tuhan, walaupun tidak diposisikan secara keseluruhan, tapi dalam beberapa poin, ya, seperti meyakini ada kiai tertentu, ustadz tertentu, habib tertentu, dengan datang kepada dia maka akan memberikan pintu-pintu rezeki jadi terbuka. Dengan datang kepada dia maka kemudian nanti bisa memberikan kemudahan dalam usaha. Nah, ini kan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT. Seakan-akan orang-orang ini diposisikan sebagaimana posisinya Allah SWT, walaupun tidak dalam semua bidang, tapi dalam beberapa hal saja. Dalam masalah ini dalam masalah penciptaan atau pemberian rizki, ya. Juga beberapa contoh yang lain kemarin sudah kita bacakan. Dan kemarin terakhir kita bacakan statementnya Imam Ibnu Qutaibah. Beliau mengatakan ashabul hadis, yaitu ashabul hadis. Nah, kemarin kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya banyak nama yang pada dasarnya itu nama-nama yang beragam, sejatinya sinonim, ya, mengandung makna yang sama. Kadang disebut ashabul hadis, kadang disebut ahlul athar, kadang disebut al-firqatun najiyah, kadang disebut at-taifah al-mansurah, kadang disebut, ya, aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan ashabul hadis kulluhum muttafiqun. Ashabul hadis di sini maksudnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ideologi salaf, ya. Para ulama salaf mereka bersepakat ala anna masyaallahu kana, bahwa apa yang Allah kehendaki maka itu terjadi, pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam la yakunu, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ini bagian dari, ya, pengimanan terhadap takdir, gitu. Pengimanan terhadap takdir. Wa ala annahu khaliqul khairi wasyarr. Seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi, dan bahwa Allah yang menciptakan perkara yang baik maupun yang buruk, ya. Dan semua di balik itu ada hikmah dan pelajarannya. Ya, tidak meyakini Allah hanya menciptakan yang baik saja. Ya, karena kenapa dikatakan demikian? Karena nanti ada sekte-sekte yang mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kebaikan saja. Yang buruk-buruk bukan Allah yang menciptakan. Ya, seperti nanti orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir, ya, orang-orang seperti Jabariyah, ya, orang-orang Jabariyah dan yang semisal dengan mereka, bahwa Allah itu khaliqul khair, Allah itu pencipta kebaikan. Adapun yang keburukan bukan untuk Allah SWT. Nah, ideologi seperti ini konsekuensinya sama saja secara langsung atau tidak langsung menyamakan agama Islam dengan Majusi, gitu. Karena orang Majusi meyakini ada dua Tuhan. Tuhan kebaikan yaitu yang menciptakan cahaya, itu kebaikan, makanya mereka menyembah api. Kemudian yang buruk adalah kegelapan, karena mereka menciptakan, dianggap menciptakan hal yang buruk. Makanya sampai dikatakan, ya, bahwa Jabariyah itu berkaitan dengan firqah yang menyesat dalam masalah takdir, mereka dikatakan majusu hadhil ummah, majusinya umat ini, dikatakan demikian. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bukan bahwa Al-Qur'an itu firman Allah, bukan makhluk, ya, sebagaimana ideologi menyimpangnya kaum Mu'tazilah. Juga Ahlus Sunnah harus meyakini bahwa Allah SWT yura yaumal qiyamah, Allah itu nanti terlihat di hari kiamat, ya. Di hari kiamat Allah terlihat. Berbeda dengan orang Mu'tazilah juga, bahwa mereka meyakini Allah tidak terlihat.
Padahal dalil yang mengatakan bahwa Allah nanti akan terlihat bagi kaum mukminin di hari kiamat, penduduk surga, ada banyak ya. Di surah Al-Qiyamah misalnya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah mereka penghuni surga berseri-seri karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain di surat Qaf ya, juga Allah mengatakan waladaina mazid ya, bagi penduduk surga nanti ketika dimasukkan ke surga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian Allah mengatakan waladaina mazid, dan dari kami ada tambahannya. Tambahannya maksudnya apa? Para ulama tafsir mengatakan tambahannya adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahlus Sunnah juga berideologi mengedepankan syaikhain ala takdimi syaikhain. Itu mengedepankan dua syekh. Maksudnya di sini adalah mengedepankan Abu Bakar dan Umar atas sahabat yang lain. Ya. Ini termasuk perkara usul. Ya. Orang yang paling afdal sepeninggal Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah nanti meyakini bahwa tidak ada yang paling berhak setelah Nabi meninggal kecuali Ali. Ya. Kecuali Ali. Ini sudah menyelisihi ijma' para ulama salaf. Maka mereka bukan mengikuti manhaj salaf lagi, mereka bukan aswaja lagi, maka dikatakan Syiah gitu. Kemudian alal imani bi adzabil qabr. Salah satu poin yang lain termasuk pokok akidah Ahlussunnah adalah juga iman terhadap azab kubur. Azab kubur itu ada ya. Karena sebagian firqah menafikan adanya azab kubur ya. Lagi-lagi seperti Mu'tazilah. Karena mereka berideologi bahwa hadis-hadis ahad, yaitu hadis-hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dan hadis itu bercerita tentang perkara gaib, maka tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan hal-hal yang gaib. Jadi bagi mereka perkara gaib harus disandarkan kepada dalil yang mutawatir, Quran atau hadis tapi yang mutawatir. Ya, mutawatir itu adalah khobar yang tidak mungkin dusta. Ya. Khobar yang tidak mungkin dusta. Dalam definisi hadis ya, ma rawahu adadun katsirun yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib. Ya, hadis mutawatir itu apa? Ma rawahu adadun kabirun yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak yang mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan gitu. Nah, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara gaib tapi ahad. Itu levelnya di bawah mutawatir. Hadis ahad itu nanti juga dibagi 3. Ada hadis masyhur, ya. Ada hadis gharib, ya. Ada hadis aziz, ya. Levelnya nanti juga ada 3. Itu nanti di mustalah hadis dipelajari. Nah, Ahlussunnah harus meyakini tadi. Juga dikatakan la yakhtalifuna fi hadhil usul. Kata Ibnu Qutaibah, Ahlussunnah itu tidak berselisih dalam masalah menetapkan pondasi-pondasi ideologi tadi. Wa man faraqahum fi syai'in minha nabadhuhu. Barang siapa yang kemudian faraqahum, yang berpisah, menyelisihi dalam satu poin dari apa yang disebutkan tadi, maka Ahlussunnah membuang mereka, nendang mereka, wa baghaduhu, ya, membenci mereka, memurkai mereka, wa badda'uhu. Mereka divonis sebagai orang-orang yang melakukan kebid'ahan, wa hajaruhu, dan juga mereka diboikot, dijauhi. Faqad dzakara haula'i la'imma syai'an min usuli ahli sunnati wal jamaah wa rattaba 'ala man khalafaha aw taraka khaslatan minha khurujahu 'anis sunnati wa ahliha. Jadi pokok-pokok tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, kemudian disebutkan kemarin kita bacakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Ali ibn Madini dan yang lainnya, kalau sampai ada yang meninggalkannya, ya, tidak meyakininya, meninggalkan salah satu poin dari apa yang disebutkan tadi, maka dia telah keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, keluar dari manhaj salaf. Fakullu mas'alatin zakaraha al-a'immah waqa'a 'alal ijma'. Setiap perkara tadi yang disebutkan oleh para imam tadi telah terjadi konsensus ijma' dalam perkara tadi. Wa dallat 'alaiha nususul wahyaini dalalah wadihah, dan telah ditunjukkan secara tegas oleh nas Quran dan hadis dengan penunjukan yang tegas. Oleh karenanya kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan man khalafal kitabal mustabin, barang siapa dalam masalah dia beragama menyelisihi Al-Qur'an yang jelas, was sunnah al-mustafidah, dan juga hadis yang mustafidah, masyhurah, yang populer, au ma ajma'ali salaful ummah, atau menyelisih perkara yang sudah dikonsensuskan oleh para ulama salaf, khilafan la yu'zaru fihi, yaitu perselisihan yang sudah tidak ada toleransi untuk memberikan pemakluman,
fahadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bidah. Maka orang yang demikian dia kita posisikan atau kita katakan kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana kita bermuamalah dengan ahlul bidah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan lagi, ya, annal mukhalifina lil haqqil bayyin minal kitab, bahwa orang yang menyelisihi perkara yang hak yang telah gamblang yang dijelaskan oleh Al-Qur'an was sunnah dan juga dijelaskan oleh dalam hadis, hum inda jumhuril ummah ma'rufuna bil bid'ah. Mereka ya di tengah mayoritas umat, mayoritas para ulama, mereka dikenal melakukan perbuatan kebid'ahan. Masyhudun alaihim bid-dhalalah, dipersaksikan telah melakukan kesesatan. Laisa lahum fil ummati lisanu sidqin. Mereka di tengah umat ya tidak mendapatkan pujian yang baik. Maksudnya udah tidak terpuji lagi, wala qabulun am, juga tidak diterima secara umum. Seperti misalnya Pak, kal khawarij, yaitu seperti firqah khawarij, ya. War rawafid, dan juga rawafid, yaitu firqah Syiah yang menolak ya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Wal qadariyah, dan juga seperti sekte qadariyah, yang mana qadariyah nanti ada dua ya, qadariyah yang dalam artian qadariyah yang menafikan ilmu Allah, mereka mengatakan Allah tidak tahu perkara kecuali harus terjadi dulu, atau qadariyah juga yang meyakini bahwa diri seseorang itulah yang menciptakan takdirnya sendiri, atau qadariyah yang jabariyah, yaitu yang lebay dalam menentukan takdir. Yang satu menolak takdir, yang ini yang jabariyah apa? Menetapkan takdir tapi berlebihan, yang mana sampai dipahami bahwa Allah menakdirkan kita dalam artian jabr, yaitu kita dipaksa. Jadi ketika orang nanti ada yang masuk neraka itu ya karena Allah yang maksa dia masuk neraka, ya. Padahal kan tidak, ya. Padahal dalam masalah takdir kita meyakini bahwa Allah memberikan masyiah, Allah memberikan kehendak bagi setiap hamba. Jadi kita diberikan kehendak oleh Allah SWT, jadi tidak murni kita dipaksa. Allah memberikan kehendak pada kita dan Allah memberikan wahyu, penjelasan. Nah, setelah kita dapat penjelasan, kita dapat wahyu, kita diberikan kehendak, kemudian kita dihadapkan dalam suatu perkara, nah kita disuruh milih tuh. Kita punya hak untuk milih. Dari informasi yang kita dapat dari Quran dan hadis, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal, ini maksiat, ini taat. Kemudian kita dihadapkan dalam satu perkara. Kemudian kita milih yang mana. Nah, ketika kita milih salah satu itu menunjukkan bahwa kita diberikan kehendak oleh Allah SWT dan kita tidak dipaksa. Walaupun ya kehendak kita juga masih terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga menghendaki apa yang kalian kehendaki itu berlaku. Ya, jadi kelompok-kelompok yang menyimpang tadi tidak diterima, ya, tidak terpuji, mereka seperti Khawarij, Rawafid, Qadariyah dan yang semisalnya. Wa inna ma yatanazza'u ahlul ilmi was sunnati fi umurin daqiqah takhfa 'ala aktsarin nas. Namun, ya, jadi kalau tadi yang menyelisih perkara-perkara gamblang tadi, perkara gamblang jelas populer, dalilnya jelas dalam Quran, dalam hadis juga menjadi konsensus ulama jelas, kok diselisihi? Nah, berarti dia telah keluar dari manhaj salaf. Mereka tidak ubahnya sama seperti Khawarij, Rawafid, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan semisalnya. Namun innama yatanaza'u ahlul ilm, namun para ulama hanya berselisih dalam perkara daqiqah, fil umurid daqiqah, dalam perkara-perkara daqiqah. Daqiqah itu rinci. Kalau tadi kan perkara gamblang jelas, kalau ngeyel berselisih ya dia keluar dari manhaj salaf. Tapi untuk perkara yang detail, nanti perkara-perkara rinci, nah ini nanti dulu, ya. Tidak langsung kemudian divonis, misalnya ada yang keliru dalam 1-2 poin atau 1-2 hal, tapi ini perkara yang detail, yang rinci, yang butuh tinjauan sangat dalam, berbeda dengan yang tadi, yang awal-awal tadi perkara yang gamblang. Ibnu Taimiyah juga mengatakan lagi, wal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajulu min ahlil ahwa. Perkara bid'ah yang seseorang itu terhitung masuk pada lingkup ahlul ahwa, itu ahli hawa nafsu. Jadi kebid'ahan yang dengan kebid'ahan ini seorang akan tervonis dan seorang akan dimasukkan kepada kelompok orang-orang pengekor hawa nafsu adalah bid'ah yang seperti apa? Ini beliau sedang menjelaskan deskripsi bid'ah yang dengannya kalau orang melakukan maka dia tervonis masuk golongan ahlul ahwa yang keluar dari manhaj salaf. Beliau mengatakan
wal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajulu min ahlil ahwa. Kebid'ahan yang seseorang dengan kebid'ahan itu akan tervonis, ya, akan dimasukkan kepada golongan ahlul ahwa, pengingkar hawa nafsu, adalah mashtahara inda ahlil ilmi bis sunnah mukhalafatu habilil kitab wa sunnah. Yaitu sebuah kebid'ahan yang tenar, yang populer, yang terang benderang di tengah-tengah ahli ilmu, bahwa kebid'ahan ini jelas menyelisih Quran dan sunnah. Kabid'atil khawarij, seperti kebid'ahan khawarij, rawafid, qadariyah, dan murji'ah. Itu yang kemudian bisa dikatakan divonis ideologi mereka sama gitu. Nanti akan ada penjelasan lagi. Falaisa kullu mas'alatin yudallalu fihal mukhalif. Maka tidak setiap masalah kemudian jika orang tercebur dalam masalah itu keliru, langsung disesatkan pelakunya. Orang yang menyelisih kita langsung disesatkan. Laisa kullu mas'alatin, tidak semua masalah yudallalu fihal mukhalif. Tidak dalam setiap masalah kemudian seorang keliru, maka orang yang menyelisih kita itu kemudian langsung dikatakan sesat. Wa innama madaru dzalika kullihi ala ma idza kanatil masalah aslan. Namun ya, porosnya inti dari seseorang yang jika menyelisih hal itu dikatakan dia telah keluar dari manhaj salaf adalah jika masalahnya adalah asal, itu masalah pokok dari pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah atau tidak. Kalau iya maka dia baru berhak untuk dikeluarkan. Makanya su'ilal Imam Ahmad amman qala Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Utsman. Makanya kemudian Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, bagaimana jika ada orang yang mengatakan khalifah itu ya Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman? Ada yang janggal nggak? Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Ada yang janggal nggak? Nah, dia mengedepankan Ali dulu kan, bukan Utsman dulu. Ya. Jadi ada orang yang punya ideologi, punya statement kekhalifahan itu ya Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman gitu. Kalau kita kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu kan. Dia Ali dulu. Imam Ahmad mengatakan ma yu'jibuni hadzal qaul. Statement ini tidak membuatku takjub. Maksudnya saya membenci statement yang seperti ini. Saya tidak suka pendapat demikian. Qila lahu fayuqalu innahu mubtadi'. Apakah boleh kita katakan orang yang punya statement tadi mengedepankan Ali sebelum Utsman, apakah dia mubtadi', ahlul bid'ah? Imam Ahmad pun mengatakan akrahu an ubaddi'ahu. Saya tidak berani atau saya membenci untuk saya katakan dia ahlul bid'ah. Al bid'atu syadidah. Bid'ah itu berat. Jadi yang kangen tuh, yang berat tuh bukan hanya kangen, tapi bid'ah sendiri juga berat. Makanya bukan perkara sembarangan gitu. Jadi kita tuh harus timbang-timbang juga. Satu sisi kalau ada yang keliru dan itu memang kriterianya sama, kriteria pantas dibid'ahan ya kita katakan juga. Tapi di sisi lain juga jangan ngobrol gitu. Kan kadang kita timpangnya di situ, ya kan? Kemudian terlalu mudah. Nah ini dia statementnya mengedepankan Ali dulu baru Utsman. Imam Ahmad mengatakan, apakah dia pantas dikatakan mubtadi'? Wah, saya tidak suka untuk membid'ahkan dia karena bid'ah itu timbangannya berat. Ya dia keliru gitu aja nanti. Nanti akan ada penjelasan lagi. Kemudian dikatakan lagi qila lahu. Dikatakan lagi kepada Imam Ahmad, qala faman qala Abu Bakar wa Umar wa Ali wa sakat. Kalau tadi dia ngomong Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Nah, kalau sekarang Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian diem. Enggak nyebutin setelahnya. Tidak nyebutin siapa yang paling berhak setelahnya. Tapi dia diem. Falam yufaddil ahadan. Orang ini tidak mengutamakan salah seorang yang lain dari kalangan sahabat. Cuman berhenti di 3 doang. Abu Bakar, Umar, Ali. Kemudian setelahnya siapa yang paling afdal? Diem. Imam Ahmad juga mengatakan la yu'jibuni aidan hadzal qaul. Perkataan atau statement seperti ini juga saya tidak sukai. Fayuqal mubtadi', apakah kemudian jenengan tidak suka itu kemudian ahlul bid'ah? Imam Ahmad juga mengatakan la yu'jibuni hadzal qaul. Statement ini juga saya tidak suka. Gitu. Statement juga ini saya tidak suka. Makanya kemudian dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah.
Wa qala Ibnu Taimiyah fi mas'alatil mufadhalah baina Utsman wa Ali. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam perkara mufadhalah, yaitu sebenarnya siapa sih yang paling afdol antara Utsman sama Ali? Apakah Utsman dulu baru Ali ataukah Ali dulu baru Utsman? Ibnu Taimiyah mengatakan hadhil mas'alah laisat minal usul. Permasalahan siapa yang paling utama antara Utsman dan Ali ini bukan termasuk usul, bukan termasuk pokok-pokok, bukan termasuk pokok-pokok ideologi ahlu sunnah wal jamaah allati yudallalu fiha al-mukhalif inda jumhuri ahli sunnah, yang dengannya konsekuensinya boleh disesatkan orang yang menyelisih kita menurut pandangan mayoritas ahlu sunnah. Lakinnal mas'alah allati yudallal mukhalif fiha hiya mas'alatul khilafah. Adapun masalah yang dengannya pantas orang yang menyelisihinya boleh disesatkan adalah jika dia menyelisihi dalam masalah khilafah. Masalah khilafah gitu maksudnya gimana? Maksudnya adalah menganggap tidak sah salah satu atau lebih dari kekhilafahan keempat sahabat tersebut. Jadi kalau masih menetapkan oh khilafah yang pertama itu adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga entah Ali atau Utsman atau Ali. Kalau dia masih menetapkan itu masih ahlu sunnah. Walaupun mungkin nanti dia berbeda, apakah Ali dulu atau Utsman gitu. Ataukah setelah Ali kemudian diem. Karena menetapkan yang paling afdol antara Ali sama Utsman itu yang mana dulu, ini bukan termasuk yang pokok. Yang pokok adalah yang penetapan yang dua, yang Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau sampai menetapkan orang lain lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar, ini baru bermasalah. Atau juga menafikan mereka semua. Ya kayak Syiah tadi, Abu Bakar dan Umar itu tidak berhak, Utsman juga tidak berhak. Yang paling berhak itu harusnya Ali setelah Nabi SAW. Bahkan sebagian sekte Syiah yang lebih lebay itu bahkan sampai mengatakan harusnya jadi Nabi itu Ali, bukan Rasulullah. Jadi Ali sampai mengatakan gitu. Jadi Jibril itu salah ngasih wahyu. Gitu. Jibril itu salah ngasih wahyu. Ada yang mengatakan gitu. Nah itu baru. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi hadza bayanun minal Imam Ibnu Taimiyah anal mas'alati allati yudallalu fiha al-mukhalif hiyal mas'alatul mujma' 'alaiha inda salaf. Jadi dari statement Imam Ahmad, simpulan dari Ibnu Taimiyah, kemudian dikatakan oleh Syekh Ahmad An-Najjar, beliau mengatakan penjelasan dari Ibnu Taimiyah bahwa permasalahan yang dengannya seseorang boleh disesatkan, yang menyelisih hal itu bisa disesatkan adalah permasalahan al-mujma' 'alaiha inda salaf. Itu permasalahan yang di situ ulama salaf berijma'. Wallati ishtaharat muwafaqatuha lil kitab wa sunnah, dan permasalahan ini populer, terang benderang, diketahui semua orang bersesuaian dengan Quran dan sunnah. Kamas'alati taqdimi khilafati Abu Bakar tsumma Umar, seperti permasalahan mengedepankan Abu Bakar dulu baru kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Adapun masalah yang pokoknya yang mengedepankan Abu Bakar dulu baru Umar. Nah, adapun amal masalah mufadhal, adapun kemudian yang di akhir apakah Utsman dulu atau Ali dulu, baina Utsman wa Ali falaisat minal masail al-usul. Ini bukan termasuk yang pokok, bukan termasuk yang pokok. Li'annahu qad waqa'a fiha khilafun bainas salaf. Karena dalam masalah mana yang paling utama antara Utsman dan Ali, ini sendiri ternyata para ulama salaf juga masih ada khilaf, walaupun pendapat mayoritas mengatakan Utsman dulu baru Ali. Walihada kana a'immatul Islam muttafiqina ala tabdi'i man khalafa fi masail usul khilafan la yu'dzaru bihi. Oleh karenanya para imam-imam Islam, para ulama-ulama Islam semuanya bersepakat untuk kemudian menyatakan kebid'ahan bagi orang yang menyelisihi perkara usul, yaitu perkara pokok yang tidak ada pemakluman dalam hal tersebut. Bi khilafi man naza'a fi masailil ijtihad. Berbeda dengan orang yang berselisih pada perkara-perkara ijtihad allati lam tablugh hadzal mablagh, yang perkara-perkara ijtihad ini belum mencapai pada posisi seperti yang diijma'kan tadi. Nah, kemudian disebutkan oleh Abul Qasim At-Taimi dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, qala ba'dul ulama, para ulama mengatakan makhtalafu fihi minal masail al-ijtihadiyah, perkara yang dikhilafkan oleh para ulama dari perkara-perkara ijtihadi.
Perkara ijtihad itu biasanya adalah masalah-masalah yang tidak ada nas gamblang, tidak ada dalil jelas. Permasalahan ini dan harus itu. Tapi apa? Tapi permasalahan ini bisa jadi perkara baru, ya, atau ada dalil tapi tidak menyebutkan secara tegas. Sehingga ulama bisa memungkinkan menarik kesimpulan ke kanan atau ke kiri dalam masalah itu. Yang ulama kemudian menggali akalnya, kemudian beristihad. Yang akhirnya kemudian banyak ulama yang ini berpendapat A, yang ini B, yang ini C. Ya. Jadi apa yang diperselisihkan dalam masalah ijtihadiyah wal furu' ad-diniyah dan cabang-cabang agama, fa innal insana la yasiru bihi mubtadi'an. Maka orang yang menyelisih dalam hal tersebut tidak dikatakan pengikut kebid'ahan, wala mazmuman mutawa'adan, juga bukan dikatakan tercela dan terancam mendapatkan hukuman. Apalagi sekarang itu kan masalah-masalah fikih itu kan, yang memang di situ sangat memungkinkan untuk berbeda pendapat. Sholat baca bismillah jahar atau enggak, kondisi pandemi apakah harus rapat atau renggang, sholat tarawehnya apakah kemudian ya harus 11 atau 23 atau 36, ya. Ketika mau mau sholat lagi malam hari, ya, ketika sholat witirnya boleh enggak untuk tetap sholat witirnya ikut imam, salam bersama imam, ataukah boleh tambah 1 rakaat lagi sehingga dijadikan syafa', dijadikan sholatnya genap. Ini ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Nah, dalam ranah-ranah seperti ini yang memang masih memungkinkan di situ adanya perbedaan pandangan, yang mana perbedaan pandangan ini masih memungkinkan memang untuk berbeda, ya, seperti perkataan seorang ulama, beliau mengatakan, saya lupa namanya, laisa kullu khilafin jaa mu'tabara walakinnal khilafa fihi hazzun minan nadhari. Tidak semua khilaf memang harus muktabar, bisa diakui, tapi khilaf yang di situ masih dimungkinkan untuk apa? Ada pandangan sisi yang lain di situ memang memungkinkan. Nah, ini apa? Ini masih dimaklumi dan tidak, orang yang menyelisihnya tidak dikatakan ahlul bidah. Makanya dalam masalah kunut subuh misalnya, Imam Ahmad tidak mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Beliau mengatakan apa? Laisa bi sunnah. Kunut subuh itu laisa bi sunnah, bukan sunnah. Kenapa? Karena beliau tahu betul gitu. Bagi yang mengatakan bid'ah, iya memang ada asar dari seorang sahabat. Tapi Imam Ahmad juga paham betul bahwa ada hadis yang memang dia itu mengatakan Nabi SAW kunut subuh hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Dan memang di situ ada rawi yang dipermasalahkan, yang mana menjadikan rawi ini lemah atau enggak, ini itu kan ijtihad. Ijtihad itu ada dua, ya. Ijtihad dalam menetapkan hadis ini sahih atau enggak, sama ijtihad dalam menggali makna dari hadis itu. Jadi ijtihad itu dalam masalah agama itu paling tidak kita katakan ada dua dalam penggalian hukum. Pertama, kalau ada hadis, ulama berijtihad. Ulama khusus hadis dia berijtihad meneliti rawinya ini sahih enggak sih? Sikoh enggak sih gitu. Dan setiap orang dia akan punya pandangan berbeda tergantung informasi yang dia dapat. Ketika sebagian ulama punya informasi yang lebih banyak, punya cakupan wawasan yang lebih luas, bisa jadi mengatakan ini dhaif gitu. Tapi ada yang lebih banyak lagi informasinya, dia mengatakan oh ini sahih. Jadi ijtihad itu adalah masalah hadis, ya dalam masalah tad'if dan takwiyah. Tashih. Ini sahih atau dhaif gitu. Kemudian juga nanti setelah ini dinyatakan sahih, ini juga ada ijtihad lagi, ijtihad yang kedua. Ijtihad menggali makna dari hadis tadi gitu. Jadi makanya menyimpulkan hukum syar'i itu bukan perkara yang remeh dan simpel kayak buat Indomie goreng gitu. Makanya nggak semua orang kemudian enak-enakan ngomong ini halal, ini haram, ini enggak. Jalannya sangat panjang. Pertama, menentukan dalilnya itu sah atau enggak sih dijadikan sandaran hukum. Yang kedua, setelah dikatakan sah, apakah maknanya itu cuma satu jalur aja, ataukah memungkinkan ada sudut pandang lain? Itu berat di situ. Tapi kita menghormati, misalnya ada yang meyakini kunut subuh bid'ah, ya monggo silahkan itu. Tapi jumhur ulama, gitu kan, Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka meyakini kunut subuh sunnah. Kenapa dikatakan gitu? Karena mereka mensahihkan hadis ketika Nabi kunut sampai beliau wafat, dan yang mensahihkan bukan ulama sembarangan.
Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, An-Nawawi, dan yang lainnya. Walaupun Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda tentang tempat kunutnya. Kalau Malikiyah kunutnya sebelum ruku, dan dia bacanya tidak dikeraskan. Kalau Syafi'iyah kunutnya setelah ruku di waktu subuh. Nah, Imam Ahmad mungkin yang beliau ahli hadis tahu, ini ada mungkin yang mengkuatkan, ada juga yang melemahkan. Maka beliau mengatakan laisa minas sunnah. Beliau nggak bilang itu bid'ah gitu. Karena mungkin beliau melihat bahwa memang di sini ada ranah perbedaan pandangan menganggap rawinya itu sebenarnya sikoh atau tidak. Nah, ini intinya masalah seperti ini ya tidak perlu terlalu lebay. Ya. Oke, itu statement Abul Qasim At-Taimi di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Berkata sebagian ulama, "Makhtalafu fihi minal masail ijtihadiyah", apa saja yang diselisihkan oleh para ulama dalam permasalahan ijtihadiyah wal furu' ad-diniyah dan cabang-cabang permasalahan agama, fa innal insana la yasiru bihi mubtadi'an. Seorang yang ternyata berbeda dalam poin itu tidak langsung serta-merta dikatakan ahlul bid'ah. Wala madmuman mutawa'adan, juga tidak langsung dikatakan tercela dan dia berhak mendapatkan ancaman. Itu mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.